Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi di Islam itu indah. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak buat jamaah yang sudah hadir ke studio. Yang di sebelah kanan dari mana Ibu? Banyumas Purwokerto, tepuk tangan dong, Masya Allah. Yang sebelah kiri dari mana? Banten. Mana tepuk tangannya dong Bapak Ibu, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak juga buat jamaah Islam itu indah di rumah yang dirahmati Allah, yang selalu setia menyaksikan Islam itu indah. Jangan lupa nonton Islam itu indah harus siapin catatan. Biar apa? Biar nggak lupa, manusia itu tempatnya lupa. Ada yang lupa lupa nggak? Siapa tuh Bu? Saya katanya. Masya Allah, luar biasa. Saya dengar curhatan banyak banget nih dari jamaah nih, terutama ibu-ibu ya. Yang curhatnya begini, Mas Fadli gimana ya, suami saya kok males banget sholatnya. Ada yang bilang lagi, suami saya tuh nggak mau ngaji. Ada yang bilang lagi, suami saya susah banget dibilanginnya. Ada yang bilang lagi, suami saya tuh orangnya antisosial. Ada yang bilang suaminya pelit. Ada yang bilang masih banyak lagi. Mumpung ada suami. Oh iya benar. Mana Iya. istrinya? Iya sebelahnya. Mana istrinya? Gak ada. Mana istrinya? Gak bawa. Oh sebelah sana. Sebelah mana sana. Istrinya? Gak bawa. Mana istrinya? Sebelah sana. Dua gak bawa. Gak bawa istri. Satu istri sebelah. Ada yang sebagian sebelah sana. Sekarang, minta tolong. Coba tanya. Ingetin suami. Pak gitu. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dia nggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tolong kalau sholat jangan selalu ditunda-tunda. Mantap. Tunda sholat siapa? Bapak atau ibu? Enggak sih. Nggak kompak suami istri. Tepuk tangan dong buat bapak tadi, Masya Allah, luar biasa. Hari ini nih kita bahas yang luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah kasih semuanya buat kita yang terbaik. Amin. Temanya apa sih? Temanya adalah ya Allah berikan hidayah kepada pasanganku. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Seneng gak kalau punya pasangan soleh-soleha? Senang. Masya Allah. Nah sekarang kita lihat dulu nih ya sebuah video tayangan tentang gimana caranya biar suami jadi rajin sholat. Gimana caranya? Nih tayangan ini Bu. Nah, ada yang waktu sebelum nikah, wah kelihatan kayaknya soleh banget suami saya, Masya Allah. Pas udah nikah, nggak taunya bangun subuh aja susah, segala macem. Nah, terus gimana tuh menghadapinya tuh Bunda? Apabila seandainya ada yang udah menikah baru tahu ternyata suaminya tuh sifatnya malas banget sholat. Gimana supaya bisa dapat hidayah? Ingat sholat. Terus si istri harus bagaimana? Harus ngingetin terus atau biarin aja? Biar Allah yang gerakin hatinya katanya gitu. Masya Allah, silakan dijawab Baik, Bunda. terima kasih. Tepuk tangan buat Bunda Tuti. Ya Allah, subhanallah, mohon izin guru kami Ustadz Maulana Ustadz Syam dan guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema hari ini sangat menarik ya Allah, mengenai hidayah. Hidayah itu adalah petunjuk yang Allah berikan secara halus kepada hati manusia. Bagaimana kita agar selalu mendapatkan hidayah petunjuk Allah? Maka kita harus menjemput hidayah. Tidak bisa hidayah itu tiba-tiba datang gubrak gitu. Ya Bunda ya? Nah kemudian bagaimana agar suami kita itu ya Allah diberikan hati yang lembut, bisa sholatnya tepat waktu, rajin sholatnya. Dan ini masalahnya, bagaimana kalau suaminya atau istrinya atau pasangannya tidak mau sholat? Nah bagaimana agar Allah berikan hidayah? Pertama, bicaralah yang lembut.
Ya, kalau kita punya suaminya belum rajin sholat, belum rajin ibadah, atau istrinya belum rajin sholat, belum rajin ibadah, bicara baik-baik, jangan diomelin, marah-marah, atau membentak-bentak. Bagaimana caranya agar tepat mengena kepada hati pasangan kita? Dirayu ya, dengan bahasa yang lembut, yang baik. Yang kedua, mengingatkan dengan sabar. Cara kita mengingatkan pasangan kita yang belum mau ibadah, jangan terlalu kasar, tapi harus baik-baik ya, dengan sabar. Hari ini belum mau sholat, hari ini belum bisa rajin sholat, berdoa kepada Allah. Yang ketiga, doakan. Yang keempat, contohkan. Mudah-mudahan dengan kita selalu mencontoh, tergeraklah hatinya. Ayo Pak, sholat berjamaah yuk. Ayo Pak, kita sholat yuk Pak, tuh ada masjid. Ayo Pak, saya antar ke masjid. Yang berikutnya kelima adalah cari bantuan. Bisa kepada guru ngaji atau kepada yang bisa menasihati suami kita. Dan berikutnya tidak boleh memaksa dengan, ayo pokoknya kalau nggak sholat itu ya, dengan ancaman tidak boleh ya. Tetap menghormati pasangan. Kalau bisa ya, kalau seandainya suaminya nggak ke masjid, ibu gelarin sejadah. Pak, yuk Iya. kita sholat berjamaah gitu ya. Iya, Udah benar. disiapin kan suaminya malu ya Bunda ya. Iya, Masa nggak betul. sholat mimpin jamaah sama Iya, istrinya? betul. Makasih banyak Bunda. Sama-sama, Mas Tepuk Fatih. tangan buat Bunda Tuti. Jamaah. Yeay. Ada nggak yang suaminya pemalu? Saya Ada dong. ya? Ya Allah, Saya pemalu. dong. Gak cocok kalau Ustadz Maulana pemalu. Tapi ini Masya Allah luar biasa. Ada nih orang yang mungkin suaminya pemalu. Atau istilah sekarang tuh dibilangnya dengan introvert. Bahkan udah masuk ke tahap berikutnya. Apa sih? Antisosial. Kenapa? Dia nggak mau tuh datang ke rumah tetangga. Ah enggak ah, saya mau ke masjid. Ah enggak ah, ketemu si ini malas ah. Terus gimana caranya? Biar si suami ini dapat hidayah. Supaya bisa mau silaturahmi dengan keluarga sendiri juga. Keluarga istrinya juga. Ya, ada yang bilang gini, aduh saya udah bilangin Mas Fadi tadi tampeng orangnya, nggak mau katanya. Terus gimana ya? Apa tinggalin aja ya? Soalnya capek banget harus bujuk-bujuk dia mulu. Nah, ini bagaimana coba Ustadz Syam mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Makasih Bang Fadli Tabe Guruku Ustadz Maulana, Bunda Tuti, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh orang-orang beriman itu ada ikatan persaudaraan yang lebih erat daripada saudara kandung. Bahkan iman itu bagaikan satu tubuh. Kalau yang di atas gatel, tangannya menggaruk. Artinya kita tidak boleh menjadi seseorang yang antisosial. Lah saya Ustadz enggak antisosial, suami saya yang antisosial. Gimana tuh cara bilanginnya tuh? Maka subhanallah, yang pertama yang tidak boleh terlupakan adalah kekuatan yang paling besar adalah doa. Doakan dia. Kalau perlu doanya diperdengarkan. Ya Allah ya Rabb, engkau katakan daripada orang yang bersilaturahim rezekinya engkau bukakan, engkau lancarkan, maka mudahkan suamiku bersilaturahim supaya lancar rezekinya. Subhanallah. Jadi ada fadilah-fadilah yang masuk ke dalam dadanya. Dia mendengarkan, oh ternyata silaturahim itu memperluas rezeki, memperpanjang umur, maka dia akan bersilaturahim. Kemudian jangan juga pernah menceritakan, ayo ngumpul. Kamu kalau nggak ngumpul diomongin loh. Makin nggak mau ngumpul orang kalau digituin. Ngapain saya ngumpul sama mereka? Orang saya kalau nggak ada diomongin, maka jangan sebutkan keburukan-keburukan. Sebutkan saja yang baik-baik. Engkau kalau silaturahim, insya Allah Allah tambahkan rezekinya. Engkau kalau silaturahim, Allah panjangkan umurnya. Engkau kalau silaturahim itu dikatakan bahwasanya ketika engkau mencintai makhluk Allah yang ada di bumi, maka engkau akan dicintai oleh makhluk Allah yang ada di langit. Artinya didoakan para malaikat. Bujuk dia dengan kebaikan, bukan membujuknya menakut-nakutinya dengan keburukan. Apalagi suami posisinya adalah qaim, qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia laki-laki ini pemimpin, dia menjalankan di rumah sudah menjadi pemimpin, tapi ternyata masalahnya dia antisosial, maka jangan pernah menjadikan pemimpin itu orang yang kau ceramahi, tidak bisa. Pemimpin itu hanya mau dikasih saran, kasih tahu dia keutamaan-keutamaan silaturahim, kasih tahu dia bahwa mukmin itu bersaudara, ajak dia untuk bersilaturahim dengan cara apa? Minimal sholat berjamaah datang dengan jalan yang berbeda, pulang dengan jalan yang berbeda. Itu diantaranya supaya kita menjadi mukmin yang tidak antisosial. Artinya kita jalan melewati tetangga yang ini, kita pulang melewati tetangga yang lain, supaya melihat adakah tetangga yang sedang kekurangan, adakah tetangga yang sedang kelemahan, maka dibantu
membantu dengan cara kita melihatnya dan jangan pernah menjadi orang yang antisosial. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Sama-sama, Bang Syam. Fadli. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita lanjut lagi pembahasan kita tentang Ya Allah berikan hidayah pasanganku. Yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah.